Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang.
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia. Maaf, kelam. Ulang berewal ya. Sabar. Dari berlindung kepada Allah. 3, 2, 1, action. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang telah diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa RBTV yang berbahagia, bertemu kembali kita pada sore hari ini di acara Mutiara Ramadan penuh hikmah berkat kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan Rakyat Bengkulu Televisi. Para pemirsa sekalian, di sore hari ini kita akan membahas tentang pendidikan berbasis Al-Quran. Sesuai dengan namanya, Al-Quran adalah huda linnas wa bayyinah minal huda wal furqan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hadir bersama kita di sore hari ini Bapak Dr. Andes Haji Mulyo Huduri MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Beliau sehari-hari adalah Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan sekaligus pemerhati pendidikan. Jadi barangkali sudah pada tempatnya lah kita ingin mencoba mengkaji dan menggali setelah mendalami bagaimana kemudian pendidikan berbasis Al-Quran. Pak Ustadz yang saya hormati, jadi barangkali sesuai dengan kajian kita di sore hari ini, mungkin bisa diberikan sedikit pencerahan kepada kita semua sebetulnya sejauh mana pendidikan itu berbasis Al-Quran, yang masuk ke dalam Al-Quran itu. Silakan. Terima kasih Pak Soleh dan pemirsa yang saya hormati, Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing ya, menjelang dan menunggu berbuka ya. Jadi buka bersama-sama, dan pada bulan Ramadan ini memang penuh dengan keberkahan, ya, penuh dengan latihan ya, di dalamnya kan ya. Karena pada bulan Ramadan ini jarang, selain bulan Ramadan itu kan jarang kita makan bersama anak istri iya, kan iya, itu. Jadi iya, pada bulan Ramadan ini ditunggu sekali iya, maghrib dan kumpul bersama-sama. Tapi sayangnya setelah Ramadan lewat maghrib nggak lagi bisa. Jadi Ramadan lewat, akhirnya lewat seyogyanya tetap karena Ramadan tadi merupakan latihan. Insyaallah. Kemudian persoalan apa yang disampaikan Pak Soleh tadi tentang pendidikan berbasis Al-Quran. Kalau umat Islam udah jelas ya bahwa pendidikan itu berbasisnya dari Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu merupakan way of life. Itu. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan pedoman hidup. Ketika seseorang ingin benar hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat, sampai di akhirat, berpeganglah kepada Al-Quran. Itu. Jadi Al-Quran itu bukan hanya
pedoman di dunia saja, Ya. tapi termasuk pedoman Di di akhirat. akhirat. Itu Al-Quran. Kemudian Inti pokok daripada pendidikan itu Nah, ya, di Al-Quran. dari persoalan itu ya tentang kita untuk mengkaji pendidikan, maka pendidikan pun harus pendidikan yang berwawasan, berpedoman Kepada Al-Quran. kepada dunia dan akhirat. Itu di dalam Al-Quran kan udah jelas ya. Ya, Surat yang pertama itu udah jelas, Iqra. ya, Al-Alaq ya. Al-Alaq itu ayat 3 Ya. sampai 5 ya, bahwa Allah mengajarkan dengan kolam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Allah ajarkan manusia yang belum tahu itu dengan al-qalam. Iya. Nah, jadi kalau begitu otomatis ya konsep yang ada di dalam Al-Qur'an ini adalah merupakan salah satu upaya yang harus dipacu terus dikembangkan oleh kita, karena kita berharapan berwawasan ke masa depan dan sampai di masa yang akan datang itu. Nah, ini yang terjadi dari Al-Qur'an. Jadi istilahnya up to date. Nah, jadi konsep pendidikan Islam adalah konsep pendidikan yang up to date. Karena visinya visioner ya. Nah, Pak. itu. Baik para pemirsa sekalian, kita masih berada di acara Mutiara Ramadan penuh hikmah. Jadi kita masih ada di tema pendidikan berbasis Al-Quran yang barangkali sudah kita akan bersama apa yang barusan beliau sampaikan. Hanya barangkali Pak Ustadz kita juga perlu mengkaji ya persoalan-persoalan mendasar dalam konsep pendidikan kita, khususnya di Indonesia ini. Kalau kita lihat fenomena yang sekarang terjadi kan sepertinya gitu ya, proses pendidikan itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Anak-anak remaja kita masih banyak yang berperilaku menyimpang. Lalu kemudian berbagai macam kehidupan masyarakat juga masih banyak yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Ini sebetulnya di mana titik lemah kita sebagai umat di dalam mempedomani Al-Quran di dalam bulan yang baik ini untuk mengimplementasikan pendidikan itu sendiri. Gitu. Iya, betul itu ya. Dan ini kita lihat di mass media. Iya. Maupun di baik yang elektronik Cetak maupun elektronik. yang mass media cetak Maupun di sosial sekarang ramai ya. Sekarang kan ramai di Facebook segala dan macam. sebagainya ya. Informasi-informasi itu muncul tentang apa yang disebut Iya. kenakalan Ya. remaja, munculnya narkoba, Dekadensi moral lah. dan lain sebagainya. Ini yang muncul. Kenapa ini terjadi? Karena basis pendidikan Iya. yang begitu lemah. Ya, jadi basis pendidikan yang begitu lemah. Iya. Padahal sudah jelas tadi dalam Al-Alaq ayat 3 dan 5 dijelaskan bahwa guru besar guru besar pendidikan adalah Allah. Itu dalam Al-Alaq itu. Guru besar pendidikan itu Allah. Dan guru semua makhluk turun lagi dari Allah kepada Rasul, Nabi dan Rasul. Ya. Nah, guru besar diturunkan lagi sampai kepada kita. Nah, semua kalau kita berpegang kepada aturannya yang jelas sumbernya Al-Quran dengan guru besarnya dan sanadnya yang jelas turun temurunnya, itu prosesnya jelas dan itu mutawatir, sahih, yakin tidak akan terjadi penyimpangan pendidikan. Nah, persoalan kenapa terjadi? Apakah keluar dari konsep Al-Quran atau abu-abu dari konsep Al-Quran atau sama sekali tidak mempedomani ke dalam konsep yang ada di dalam Al-Quran. Subhanallah, ada luar biasa sebetulnya. Jadi memang kita bisa melihat bahwa kalau dikatakan tadi Al-Quran ada way of life, kemudian dibuka dengan kata-kata zalik kalau kita bularoi bafi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kenapa kemudian kita sebagai masyarakat Indonesia dan khususnya di Bengkulu ini begitu ya, yang notabene barangkali 85-90% adalah umat Muslim, namun kemudian sepertinya balik lagi kita, kenapa kemudian kita masih tertinggal dalam segi pendidikan itu sendiri, padahal kita punya sebuah sumber yang sangat luas ilmunya, yang sangat dalam teori dan sebagainya. Ini barangkali persoalan yang mungkin bisa Ustaz sampaikan, kira-kira apa sih sebetulnya yang menjadikan ini tidak berkembang begitu?
Walaupun tadi udah saya sampaikan ada 3 hal ya. Iya. Kita lihat barangkali dari sudut yang sedang digemborkan ini ya, khususnya di lingkungan Kementerian Agama, kan? Nah, jadi pendidikan sudah terus dikembangkan dengan Diknas dan lain sebagainya. Di sisi lain, Kementerian Agama melalui Direktur Madrasah, Pendis pendidikan Islam itu mengangkat persoalan yang cukup urgen dan ini perlu mendapat perhatian khususnya di lingkungan Kementerian Agama walaupun masyarakat luas, yakni madrasah lebih baik madrasah. Itu apa yang disebut madrasah lebih baik madrasah itu konsepnya adalah semua persoalan-persoalan yang ada itu dikembalikan kepada konsep real. Ya, konsep real itu apa? Seperti tadi, agama. Jadi agama ini yang merupakan backup. Ya. Agama ini pendamping. Agama ini petunjuk, tadi udah disebutkan hudal linas laroi babi. Jadi tidak ada keraguan-raguan. Nah, ini upaya yang harus dilakukan oleh para tokoh pendidikan, mohon maaf khususnya ya di lingkungan Kementerian Agama, karena Kementerian Agama ini sekarang sedang menggodok madrasah lebih baik madrasah. Nah, ini harus dikaji, dimatang. Mari barangkali yang selama ini terlena ya, sehingga permasalahan yang ada di masyarakat seolah-olah dengan agama ini, dengan pendidikan agama khususnya sudah mulai agak longgar atau agak begitu mengurang. Mari kita untuk segera kembali munculkan kembali dengan konsep tadi madrasah lebih baik madrasah itu adalah menyatukan kembali ke nilai ajaran Al-Qur'an, kemudian kembali ke dalam aturan-aturan yang diharapkan sehingga muncul madrasah yang diharapkan oleh masyarakat itu betul-betul berkualitas. Itu harapannya. Ya, baik para pemirsa sekalian, kita masih berada di acara Mutiara Ramadan penuh hikmah bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan televisi kebanggaan kita bersama RBTV yang Campuhan. Jadi kita masih bicara soal pendidikan berbasis Al-Quran. Pak Haji ya, ada yang menarik sebetulnya apa yang Pak Haji sedang sampaikan tadi ya. Kita berusaha di Kementerian Agama itu kan ada madrasah. Iya. Ternyata juga kalau kita pelajari kurikulum 2013, ya kan sekarang sedang booming, sedang diperbaiki oleh pemerintah. Bahwa kaitannya adalah kurikulum 2013 itu juga kepada kompetisi dasar, kompetisi inti namanya. Saya ingin melihat sebetulnya pandangan Pak Ustadz bagaimana konsep ini, bahwa sebetulnya di kurikulum 2013 itu kompetisi inti yang pertama, bahwa pendidikan itu harus berdasarkan nilai-nilai religiusitas gitu ya, moralitas ya. Kemudian kompetisi yang kedua adalah berkaitan dengan sikap sosial, lalu pengetahuan keterampilan. Nah, sebetulnya sangat menarik saya lihat bagaimana kemudian Kementerian Agama mengangkat madrasah, sementara di pemerintah juga mengembangkan kurikulum 2013 itu yang sekarang sedang coba diperbaiki, itu kaitannya dengan religiusitas itu sendiri. Saya melihat begini, bahwa sebetulnya pada hakikatnya pemerintah juga sebenarnya sudah kepada Al-Quran gitu loh. Hanya barangkali mungkin perlu ada penekanan penting sehingga pendidikan itu secara global dan dia tidak parsial ya, secara holistik bersama-sama antara pendidikan umum dan pendidikan agama itu bisa bersatu itu Pak. Gimana kira-kira Pak? Oke, barangkali ini yang perlu kita pemikiran bersama ya. Dan semua berangkatnya kepada hati nurani, kemudian akal pikiran ya. Jadi hati nurani dengan akal pikiran itu bermain sehingga akan memunculkan satu sistem konsep yang handal, bersinergi. Nah, mohon maaf ya, kurikulum 13 ini kan sedang bervariasi dalam tanda kutip, ada pro ada kontra. Nah, barangkali ada yang masih ini kekurangannya ini berat dan lain sebagainya, ini kurikulum 13. Tapi kalau Kementerian Agama ya insya Allah
sudah akan bertahan, ya kan? Dan sudah ditindaklanjuti, dan masing-masing madrasah barangkali sudah mengadakan kegiatan ya yang disebut pemahaman satu persepsi pendampingan tentang kurikulum 13. Jadi artinya untuk kurikulum 13 di lingkungan Kementerian Agama ini tetap enjoy, ya tetap berjalan karena sudah difasilitasi, semuanya tinggal kekurangan ya dibenahi, begitu aja. Apa persoalan yang sangat menarik di sini? Yang pertama itu tadi menyangkut masalah religi. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam Islam ya Al-Qur'an adalah sebagai way of life, sebagai pandangan hidup. Kalau pandangan hidupnya ingin baik, kalau pandangan hidupnya ingin sempurna, kembalilah kepada aturan yang sempurna. Aturan yang sempurna adalah salah satunya Al-Qur'an. Oleh sebab itu religi sumbernya dari Al-Qur'an. Oleh sebab itu Kementerian Agama bertahan menetapkan kurikulum 13, memfasilitasikan untuk disampaikan, dikembangkan dalam rangka konsep pembinaan kader bangsa, kader umat yang memiliki berwawasan religi. Ada sebuah fenomena menarik sebetulnya. Kalau kita membeli barang ya Ustaz ya, ada user guide namanya ya, buku petunjuk. Misalnya beli barang sesuatu pasti ada buku petunjuk kan. Sepanjang alat itu menggunakan buku petunjuknya pasti tidak akan rusak ya. Iya. Begitu betul. Mungkin manusia barangkali ya. Kalau manusia tidak pakai buku petunjuk Al-Qur'an, mungkin tinggal kerusakannya. Baik para pemirsa sekalian, barangkali banyak hal sebetulnya yang masih menarik tentunya, dan kita lihat bahwa problema pendidikan ini Pak Ustadz sebuah problema besar bangsa ini. Betul. Di 70 tahun kemerdekaan kita masih saja tertinggal dari berbagai macam hal. Padahal kita punya sebuah kekuatan yang dikatakan tadi adalah salah satunya adalah Al-Qur'an sebagai umat muslim. Ya begitu. Kira-kira apa kira-kira himbauan kita baik secara kelembagaan maupun sebagai narasumber pada sore hari ini kepada masyarakat, bagaimana kemudian kita kembali kepada Al-Qur'an, kira-kira gimana tuh Pak himbauan kita kepada masyarakat untuk ini? Himbauan kita dengan masyarakat ya, yang pertama jangan merasa puas, jangan merasa cukup, lalu kita tidak ada upaya. Apapun yang kita lakukan, tugas dan kewajiban kita tetap sosialisasi. Oleh sebab itu, terus terang aja, Kementerian Agama ini termasuk salah satu dari sekian kementerian mungkin punya power ya. Kenapa punya power? Sebab kita ini di Kanwil, terus ke kabupaten, ada Kemenhag, ada KUA. Dari Kemenhag ada KUA, dari KUA ada lagi penyuluh yang tadi sempat saya sampaikan, ada penyuluh. Nah penyuluh ini ya diharapkan bisa kerjasama dengan pendidikan, dengan kabid madrasah, manfaatkan penyuluh untuk memberikan informasi tentang pendidikan. Nah, jadi penyuluh ini bukan hanya menyuluh punya penerangan agama Islam tapi punya Kementerian Agama yang memberikan informasi bermacam-macam tentang keagamaan, termasuk di dalamnya bisa melalui mereka-mereka itu. Jadi panggillah mereka, kira-kira diajak dialog, dibekali mereka untuk sampaikan ke masyarakat, ini loh pendidikan agama ini. Termasuk di dalamnya program Maghrib Mengaji. Itu kan. Karena saya lihat ada satu media yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk masyarakat, Maghrib Mengaji. Saya kira tidak sekedar mengaji, tapi bagaimana mengkaji dan mendalami ilmu Al-Qur'an sehingga nanti berdampak kepada perilaku sosial masyarakat. Baik Bapak Ibu pemirsa RBN TV yang berbahagia, kita sebetulnya sangat menarik kalau bicara soal pendidikan, apalagi bicara soal Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah hudalinas tadi, kemudian yang tidak ada keraguan di dalamnya. Mudah-mudahan di waktu yang sangat singkat ini paling tidak ada motivasi buat kita semua untuk mencoba mengkaji kembali, membaca kembali, apalagi di bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini, di mana dilipat gandakan oleh Allah apa yang kita lakukan, ibadah kita di bulan suci ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah memberikan
pencerahannya kepada kita semua, dan barangkali besok kita akan melanjutkan di Mutiara Ramadan penuh hikmah dengan tema-tema yang lain yang tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mas.